فليكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas mengenai ayat terpanjang di Quran, yakni surat Baqarah 282. Ayat ini lazim dikenal disebut sebagai ayatul mudayana. Dari kata dain, ayatul mudayana. Ayat tentang utang piutang. Menarik, ternyata ayat terpanjang di Quran itu bukan tentang tauhid, bukan tentang sholat, bukan tentang ihsan atau Islam iman ihsan, tapi tentang utang piutang. Maka ayat-ayat seperti ini segera menepis dua sekurang-kurangnya tuduhan yang menista Islam dalam hal ini. Pertama, bahwa Islam ini hanya agama ritual, agama sholat, zakat, puasa, haji, ditambah poligami bagi yang senang. Bukan itu, tapi Islam ini juga peduli pada kehidupan sosial, sehingga salah satu maqasid syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jangan lupa ada hak orang lain pada harta kita, dijaga zakat infak sodakohnya, dijaga bahwa mal atau mail kecenderungan kita ini yang hakiki bukan itu, tetapi kepada Tuhan dan seterusnya. Oke. Juga hifdzun nafas. Dan ibadah-ibadah itu pakai mal semua. Mana ibadah yang tidak pakai mal, pakai harta? Syahadat itu pakai harta, meskipun bukan harta materi ya, tapi harta berupa pengetahuan, berupa keyakinan ya, berupa modal. Kemudian apalagi sholat, zakat, puasa, haji, jelas itu, sodakoh dan seterusnya. Namun demikian bukan itu yang utama ya. Oke, kemudian kalau ayat terpendek di Quran itu ayat apa?
Oke, gampang saja, Qaf, Nun, ya itu ayat-ayat terpendek. Nah, menarik ternyata ayat terpanjang di Baqarah 28 ternyata tentang ayatul mudayanah, utang piutang. Baik, sebelum masuk ke ayatul mudayanah di Baqarah 282. Kita akan ceritakan dulu begini. Apa anugerah terbesar dari Allah kepada umat manusia ini apa? Oke, tidak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Para penganut Buddha menyebut anugerah terbesar adalah prajna. Para penganut Vedantis atau Hindu menyebut anugerah terbesar Tuhan adalah ada yang tahu? Budi. Atau bisa dibalik ini ya, karena satu akar sebenarnya, satu akar kata ini. Kemudian kalau dalam prajna dan budi ini sering dipersamakan. Kemudian Romawi itu menyebut sebagai Romawi ya, menyebut sebagai intellectus. Di sini saja. Karena Buddha dan Hindu ini satu kawasan. Kemudian dalam Islam, kalau penganut Islam atau Arab, bahasa Arab disebut akal. Nah, ini dia. Maka salah satu maqasid syariah adalah hifdzul akal. Tetapi begini, cara pandang bahwa manusia itu akal, ratio, animali, rationali menyebabkan manusia ini narsis. Cara pandang yang narsistik, cara pandang khas abad pencerahan 16 ya, dimulai abad modern, nanti puncaknya pencerahan pada abad 18 dengan revolusi industri dan seterusnya sampai sekarang. Narsistik, mengapa? Karena manusia menjadi pusat, menjadi epicentrum. Manusia ini menjadi seismograf. Seolah-olah manusia, di luar manusia itu tidak ada. Yang ada hanya manusia, di luar manusia adalah fasilitas yang itu ditaklukkan untuk manusia. Nah, cara pandang seperti ini kelak merusak lingkungan. Bukankah seharusnya kita dan alam, kita dan binatang bekerja sama? Setara kita dengan binatang itu. Kalaupun Allah menganugerahkan budi, intelek, prajna, akal kepada kita, bukan untuk menguasai, mengintimidasi, menghegemoni mereka atau mendominasi mereka, tapi dalam rangka bekerja sama untuk memakmurkan bumi. Maka pandangan ini lebih baik. Maka hifdzun nafas nanti derivasinya adalah hifdzul bi'ah. Hifdzul airat, hifdzul bi'ah berarti menjaga ekosistem. Hifdzul airat menjaga dignity, kemuliaan. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup manusia pasti ya ada utang, ada apa dan seterusnya, ya terjebak apa dan lain-lain. Tapi mari kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya ini bercerita tentang, ini yang mau kita bahas Baqarah 282. Ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang riba. Kemudian seolah-olah jangan mengembangkan harta. Kemudian ayat berikutnya adalah perang ya. Kemudian ini kan riba ini dia. Ya ayyuhallazina amanu di surat Baqarah 278, ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Kan ayat sebelumnya tentang riba ini adalah ya kamu boleh makan riba, tapi janganlah adha'afan mudha'afan, banyak-banyak. Kalau sedikit boleh. Ini dipungkasi dengan riba. 278, jangankan banyak, sedikit saja tidak boleh. Apalagi banyak. Nah, maka haram mutlak ya. Kemudian ayat berikutnya adalah pembebasan utang. Dan sekarang kalau utang itu bagaimana? Nah, mari kita ikuti ayat mudayana ini. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Segera begini. Kalau ada ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, itu bukan melulu untuk kita. Artinya dalam berhubungan dengan sesama muslim, tapi boleh berhubungan dengan non muslim. Sebab Nabi juga pernah menggadaikan baju zirahnya kepada orang Yahudi, baju perang itu. Orang banyak mengkritik begini, terutama para sejarawan. Kemana Sayyidina Abu Bakar? Kemana Utsman yang kaya? Radhiyallahu anhu. Mereka kan kaya-kaya itu. Abdurrahman bin Auf misalnya. Kemana mereka? Kenapa Nabi dibiarkan menggadaikan baju zirahnya? Tidak. Nabi hanya ingin mencontohkan bahwa transaksi, muamalah, pergaulan, kalau sekarang adalah bilateral, hubungan dua negara, multilateral, banyak negara. Sekarang ada isu G20 ya. Itu boleh-boleh saja. Bagaimana berhubungan dengan non-muslim? Boleh enggak? Ayatnya mana?
yang butuh dalil, yang senang dalil. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakum, Allah tidak melarang kepada kalian semua antabaru untuk berbuat berbuat baik, patuk situ dan bersikap moderat. Catatannya dua. Kepada anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, yang tidak merusakmu sebagai umat beragama, berarti tidak mencederaimu dalam beragama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mencederaimu sebagai umat bernegara. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kerjasama dengan non-muslim boleh, sah-sah saja. Dan ini sudah diulas ya dalam tafsir yang dulu-dulu. Maka kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, ini bukan melulu untuk orang beriman saja. Ya terserah imannya apa ya, Muslim, Yahudi, Nasrani terserah. Tapi ini ada hubungan sosial. Idza tadayantum. Baik, dain itu apa sih? Dal, ya, nun. Ini apa sih maknanya? Nah, teman-teman kalau mau tahu ya di sini. Di sini ini ada, sudah kita tandai, ada di halaman 196. Ini kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran. Atau di Maqayisul Lughah ya, Maqayisul Lughah Ibnu Faris. Kita akan mendapati makna begini. Dain ini maknanya relasi antara yang a'la dengan yang adna, antara yang superior dengan yang inferior. Itu cara menerjemahkan ngaji kita ya. Antara yang superior dengan yang inferior. A'la tinggi, adna rendah. A'la itu kan di atas a'la itu. Dana dunia rendah. Kan ada lagunya kan? Ya danana, gagagagag yang gitu itu loh. Itu kan lagunya, betul ya? Oh ya sudah, pokoknya ada lah di mana di ya, lagu-lagu. Oh ya Hanana itu, sorry ya. Pokoknya ada yang lagu ya dana itu pokoknya ada. Oke, Maman ya, biasa beliau ngamen ya, jadi tahu. Nane, oke. Nah, dal ya nun maknanya relasi antara yang tinggi, yang superior dengan yang inferior, yang a'la dengan yang adna. Yang superior siapa? Ya, belum tentu Tuhan, bisa jadi sama manusia. Dain, yang memberi utangan lebih tinggi daripada yang diutangi. Saya ini pemberi utangan. Lalu misalnya Jayadi utang ke saya, dia lebih rendah dari saya. Dalam hal ini hubungan dua pihak atau dua orang, dua kubu, yang satu superior, yang satu inferior. Oke, rendah bukan dalam arti iman, bukan ya. Oke. Kalau dimaknai din, hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, Allah merajai, menguasai hari pembalasan. Berarti zat yang maha membalas itu a'la, Allah itu. Yang dibalas rendah, yang membalas tinggi. Nah itu dia. Kemudian kalau din dimaknai agama, sama. Hubungan antara zat yang maha tinggi dengan kita yang rendah. Yang maha tinggi itu disembah, al-ma'bud, kita yang abid, kita yang ubad, abidun ya. Nah, kita yang, saya paham ya. Jadi dain, dal, ya, nun, bisa dain, bisa din dalam arti agama, din dalam arti apa? Hari pembalasan. Oke. Jadi dan itu di Quran diulang, kalau teman-teman mau tahu. Di Quran banyak sekali itu diulang. Banyak sekali. Kalau mau tahu berapa jumlah diulang dalam Quran, itu referensinya Fihris Juzuri Kalimatil Quran, Fununul Afnan Ibnul Jauzi, atau Mu'jizatul Quraniyah. Itu nanti bahkan jumlah titik itu ada. Jumlah titik itu 1.025.030 titik di Quran. Bahkan saya tahu jumlah huruf hak berapa, kho berapa, mim berapa di Quran. Ya itu berapa kali, ya nida itu loh panggilan itu. Kemudian man berapa kali, itu kita sudah sampaikan semua yang dulu-dulu ya. Apa penting itu Pak? Ya penting, bagi yang menganggap penting. Dal ya nun di Quran 101 kali. Marrotain isman mustakon fitsulasim, ini mustak ya, bisa dibolak-balik. 5 kali dengan sigot dain, utang hanya 5 kali di Quran. Kemudian din 92 kali. Oke. Sudah dapat poinnya tadi ya. Idza tadayantum. Kalau kamu utang, ini wahai orang-orang beriman, apabila kamu utang, maknanya tadayantum, tadayana, utang piutang, saling itu. Kalau kamu utang piutang, bidainin dengan utang tertentu, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuhu, maka catatlah. Sampai di situ dulu. Ini karena ayatnya panjang, semoga cukup. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian melakukan utang piutang pada batas waktu tertentu, maka catatlah. Ini saya simpulkan dari tafsir Marogi,
dari Kasyaf, dari Syekh Masari ya, kemudian dari Pak itu katanya Mu'tazilah, enggak apa-apa. Kemudian Abdul Qadir Syaukani meskipun ada katakan Syiah. Kemudian kita juga membaca 4 tafsir utama yang induk ya. At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir. Maknanya begini. Kalau kamu melakukan utang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, catatlah. Pertanyaan, mengapa ada ila ajalin musamma? Ada tenggat waktu, ada deadline. Kenapa? Maknanya begini, kalau Anda utang, tanamkan dalam diri Anda mau bayar utang. Dalam tafsir Marwawi disebutkan begini, saya bayar deh kalau jamaah haji pulang. Nggak jelas itu. Dulu jamaah haji bisa 2 tahun, kalau sekarang kan jelas. Saya balas deh, saya bayar nanti kalau di mana depan pondok Tegal Sari ini keluar mata air. Itu nggak jelas itu. Jelas itu yang intinya hanya nggak mau bayar utang itu saja. Dan di Indonesia, orang yang diutangi lebih galak daripada yang ngutangi. Betul kan ya? Itu galak biasanya. Kalau ditagih marah-marah, nah itu dia. Itu kearifan lokal. Jadi perhatikan kata ila ajalin musamma. Kalau utang, Anda harus ada rencana bayar kapan. Bukan, ya bayarnya terserah Allah. Kita kan sesama makhluk Allah ini. Nah itu bukan itu jawabannya. Bukan itu. Bayar apa? Nunggu misalnya, kalau rohim disunat katanya. Sunat revisi ya, sunat 2 kali. Nggak jelas itu. Oke. Faktubuhu, maka catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ayo catatlah bainakum di antara kalian bikatibun, seorang juru tulis. Bahasa sekarang notaris. Bil adl. Dengan cara yang adil. Sudah utang, tenggat waktunya jelas, suruh tulis. Dengan cara yang adil. Berikutnya di ayat yang sama, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Janganlah janganlah menolak kalau juru tulis ini diminta untuk mencatat, notaris ini. Ayyaktuba, untuk mencatat kama 'allamahullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Falyaktub, maka tulislah. Kalau cerdas membaca ini ya. Ini beberapa saya lihat tidak cerdas, tapi semoga gara-gara ngaji cerdas. Kenapa adil lebih dulu daripada ilmu? Lihat itu. Bila adil, lalu kama allamahullah. Betul kah? Adil dulu baru ilmu itu. Man, gitu man baca Quran itu man. Pak, ini tapi saya ilmuwan. Biasa, Faridi, kita ilmuwan. Kenapa adil dulu baru ilmu? Kenapa? Oke, alasannya 3. Ini saya sarikan dari banyak tafsir saja. Mengapa? Nomor 1, orang itu kalau adil, tapi tidak berilmu, bodoh, bisa belajar nggak? Bisa karena mentalnya sudah adil. Tapi meskipun dia pintar, kalau mentalnya tidak adil, dia akan menipu. Nah itu dia, pandangan pertama ya. Rohim gimana Rohim pandangan pertama tadi? Angel sudah ya. Oke, perhatikan Rohim. Jangan kebanyakan minum impus sama. Impus itu kefena. Bukan diminum ya. Kalau diminum impus jadi stronik nanti ya. Nah, saya tidak tahu stronik itu apa ultrasonik, apa elektromagnetik, pokoknya stronik itu saja. Nah, oke. Pertama, kenapa adil didahulukan di Baqarah 282 tadi itu? Oke. Karena orang kalau orang kalau adil tapi dia bodoh bisa belajar. Tapi orang berilmu, pinter, dia berpendidikan, kalau tidak adil dalam jiwanya, mentalnya, pikirannya, dia bisa menipu. Pandangan pertama. Yang kedua begini, kenapa adil didahulukan? Karena jangan sampai utang piutang ini dua pihak yang saling terkait hubungan mudayanah ini, jangan sampai merasa ada yang dirugikan, ada yang dizolimi. Maka lawan kata, opposite dari itu adalah al-adl, ya kan? Pandangan kedua. Lalu pandangan yang ketiga, ini menarik. Kenapa adil didahulukan daripada ilmu? Seolah-olah ilmu tidak penting di sini, adil dulu. Padahal menulis butuh ilmu enggak? Butuh ilmu, kenotariatan, notaris ada sekolahnya, sampai S2 itu. Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi setahu saya ada magister kenotariatan ya. Mungkin ada S yang lain, saya tidak tahu, tapi setahu saya itu. Walhasil itu ada sekolahnya, ada fakultasnya, ada kuliahnya. Kenapa adil didahulukan daripada ilmu? Menurut Anda, adil ini ilmu atau amal? Jawab, ilmu atau amal? Ya? Kalau allama ini jelas ini, kama allamahullah ini. Berarti adil kadang tidak koheren dengan pengetahuan kita tentang keadilan. Adil itu memang perilaku sejak kecil, karakter, mentality. Mental itu.
Bukan ilmu, bukan tahu kalau adil itu apa. Anak SD tahu definisi, googling bisa itu. Tapi perilaku adil itu tidak. Nah, di sini Quran mendedahkan bahwa wal yaktub katibun bil adl wala ya'ba, dan jangan menolak katibun juru tulis atau notaris tadi ayyaktuba untuk mencatat kama allamahullahu, sebagaimana diajarkan Allah. Jadi begini, tetap ilmu diikuti oleh kata jawab, ilmu diikuti oleh kata Allah di situ supaya terhubung dengan zat yang maha adil. Nah, itu dia. Nah, ini bisa jadi tesis ini kayaknya ya, bisa jadi tesis pembahasan ini. Oke, sudah dapat poin di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yumlil ladzi 'alaihil haq. Ayo mendiktekan orang yang ngutang itu. Yumlil, imla. Ayo didiktekan. Di sini apa? Hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Yang berutang itu mendiktekan. Oh, betul ya. Dan hendaklah ia bertakwa. Oke. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan merugikan. Jangan ada sampai dua pihak yang dirugikan. Tadi sudah penjelasannya ya. Didiktekan, diimlakan. Sudahlah ada juru tulis, didiktekan pula. Kenapa? Khawatir juru tulisnya ngarang-ngarang nanti. Nah, sama dengan ada orang menikah di Kalimantan entah mana ya. Saya melihat logatnya logat Madura, oknum lah ya, oknum saja. Oknum orang Madura begini. Maharnya berapa, Pak? 500 juta katanya. Terus diserahkan uangnya itu. Mana uangnya? Ini dia, Pak. Ini 500.000, saya catat 500.000. Bukan 500.000, 500 juta katanya. Iya, Pak, angka 500 juta itu tidak ada, adanya 500.000. Tidak, pokoknya 500 juta. Nah, sulit mengatasi hal-hal seperti itu kan. Lalu Kiai bilang, oke Pak, maharnya 500 juta. Itu hanya tulisan saja 5 sama nolnya 5. Nah, begitu dong katanya. Nah, itu. Jadi sebenarnya dikomunikasi saja. Macam orang Madura di Lumajang itu ada cerita begini. Pakai bawa mobil los bak, mobil bak terbuka di belakang itu. Los kan enggak ada, bak itu bak di belakang. Belakang tidak bertutup di belakang, bak terbuka. Oke, kemudian dilarang mengangkut penumpang, ada tulisan begitu kan? Mengangkut penumpang di kota itu enggak boleh itu. Atau dilarang mengangkut orang. Di stop oleh polisi itu, lalu supirnya bilang begini, Pak, ini bukan orang, Pak. Ini Pak Le, ini Pak D, ini ponaan, ini sepupu. Jadi dalam bahasa Madura, dalam pengertian makna junin, makna semantiknya, orang ini adalah orang lain. Benih oreng, itu maknanya bukan orang lain itu, betul Rahimnya. Nah, lalu Rahim minum impus. Nah, oke. Aneh ya, orang sakit minum impus, karena impus itu netes, Pak, kelamaan minum saja. Bagus itu. Oke, ditulis ya. Kemudian lihat takilah bertakwalah ya rabbahu la yabkhas min syai'. Jangan sampai ada yang dirugikan. Fa in kana allazi 'alaihil haq safihan aw dha'ifan. Kalau memang tidak cerdas, safih jangan diartikan dungu atau imbesil ya. Di sini artinya apa? Oh, kurang akal, bagus. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, bagus itu ya. Kalau yang berutang ini kurang akal atau safih, atau tidak terpelajar, atau dhaifan atau lemah, tidak mampu, aula yastati, ayyumillah untuk mendiktekan, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka walinya yang mendiktekan. Saya utang segini, oke, Anda mengutangi saya segini, ini. Nah, ditulis ya. Oke. Apakah cukup di situ aturan mainnya? Tidak. Wal yastashidu syahidaini mir rijalikum. Ayo disaksikan oleh syahidain. Perhatikan kata syahid. Syahid, apa bedanya dengan syahid? Kalau syahid boleh orang bodoh. Kalau syahid orang terpelajar. Orang yang punya kompetensi teknis, orang yang ahli punya kapasitas di situ. Syahid, temu kan ya? Bukan syahid itu. Wal yastashidu syahidain mir rijalikum. Jadi kalau syahid bisa bodoh, bisa tidak tahu. Anda kalau menikah bukan dengan syahid. Jangan ya. Anda laki-laki kok nikah sama syahid. Ya kan? Ya sama Fitri, sama Retno, ya kan? Nah, sama Sandra, ternyata laki-laki Sandra dia. Nah, kalau mau nikah syahid itu jangan sembarang orang, tukang becak, tukang ojek. Pak, sini. Boleh jadi dia tidak punya kompetensi. Syahid pasti soleh dia, pasti adil. Orang yang punya kompetensi teknis, laki-laki dua. Sudah. Itu bedanya ya, syahid dengan syahid. Sudah. Ini Quran sangat teliti ini. Mirrijalikum. Oke. Fa'ilam yakuna rajulain. Di sini apa terjemahannya?
jika tidak ada saksi dua orang laki-laki. Ini loh, saya tidak suka terjemahannya depak begini-begini. Oh, bukan tidak suka. Pada momen tertentu saya kurang suka. Saya ralat. Masa tidak ada orang laki-laki di dunia ini? Bukan begitu terjemahannya. Yang betul itu kalau tidak nemu. Kalau bukan laki-laki gitu loh. Bukan tidak ada orang laki-laki di sini. Banyak orang laki-laki di dunia, ya kan? Ya, jadi seharusnya terjemahannya, oke, ini terjemahan yang baik, tapi kita punya opsi. Versi kita adalah, kalau bukan laki-laki, maka perempuan. Nah, seandainya, sebab tidak mungkin tidak ada laki-laki di dunia ini. Kalau tidak ada laki, tidak ada kelahiran, betul man ya? Karena yang melahirkan perempuan. Kalau tidak ada laki, tidak ada kelahiran. Karena dayat maman ini begini, terutama rohim ya. Pak, kok di kantor, di sekolah ada cuti hamil, di rumah sakit. Untuk laki-laki cuti apa? Ya pikir sendiri. Laki-laki tidak ada cutinya ya. Maunya daya cuti menghamili. Bukan. Itu pikiran Anda yang jorok gitu. Ngaji sempat jorok ya kan? Betul nggak Nur? Belum tentu Nur. Jangan gitu Nur. Ada santrinya di sini. Oke. Sakit tenggorokan man? Oh, ya boleh batu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa illam yakuna rajulaini, kalau memang bukan laki-laki, ya sudah. Wamro'ata, farojulun wamro'atani, laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Ayat ini sekurang-kurangnya dituduh dalam 3 aspek. Apa mengalami tuduhan yang negatif dari para orientalis atau ya orang musuh Islam lah ya. Entah itu apapun, oknum, bisa oknum Yahudi dan seterusnya. Sekurang-kurangnya dalam 3 aspek. Satu, pada aspek perempuan, Quran seolah-olah merendahkan perempuan. Laki-laki kok 2 saksi, sementara perempuan 4. Kalau tidak ada, kalau bukan laki-laki 2, maka laki-laki 1, perempuan 2. Seolah-olah juga di ayat waris, lizzakari mislu hazil unsayain, ya kan? Laki-laki 2, perempuan 1. Apa warisan itu loh? Ini kok budaya yang narasi yang dibangun Quran ini kok sangat patrimonial, kok sangat paternalistik, kok tidak berpihak ke perempuan. Bagaimana ini ayat-ayat misoginis seperti ini? Ayat misoginis itu apa ya, cari sendiri. Kita tidak mau membahas itu ya, kapan-kapan saja. Oke. Maka ini bisa kita jawab begini. Dalam waris laki-laki dapat 2, lizzakari mislu hazzil unsayain ya. Jadi misalnya tanah saya 2 peta ya, 3 peta ya, 2 untuk anak saya laki-laki, 1 untuk anak saya perempuan. Kalau anak saya 1-1 misalnya, laki-laki 1, perempuan 1. Ini tidak adil. Nah, oke. Laki-laki dapat 2 bagian ya, perempuan dapat 1. Lalu kalau laki-laki nanti menikah, tetap 2 kah? Bukan 2, 0, karena 2 diberikan ke istrinya. Si istrinya dapat 1, perempuan dapat berapa? Dapat 3 dia. Justru berpihak ke perempuan. Ini baca Quran pakai ini him ya. Tapi kak, perempuan dapat 1, tidak dikasih ke siapa-siapa, diambil sendiri. Sampai-sampai perempuan ini dipersonifikasi dengan perhiasan, iya kan? Man, menurut Anda perhiasan ini man, di bengkel, di sawah, apa punya tempat sendiri man perhiasan, tempat yang layak ini man? Apa di tong sampah? Perhiasan ini ya pasti di toko perhiasan, betul kan ya? Atau di tempat yang baik lah. Jadi makanya dunia mata, dunia ini adalah perhiasan, bagaimana? Sebaik-baik, kenapa ada gangguan suara? Sebaik-baik perhiasan adalah wanita, oke, perempuan, oh ya sudah, itu istri maknanya man. Jadi begini, wahai emak-emak sekalian, ini kan calon emak ini kan, tapi kan ini bapak-bapak. Kalau Anda mau transgender silakan, urusan Anda. Tapi kan nanti mau nikah sama emak-emak ya Nur, itulah seleranya dayat emak-emak. Nah, oke, emak-emaknya nanti Nur ya nanti, karena muslimat itu dulunya fatayat juga, mungkin di PBNU. Sebaik-baik dunia ini perhiasan, properti, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang salehah, maknanya istri. Jadi begini, istri itu akan semakin nampak solehahnya kalau semakin sering diajak ke toko perhiasan, itu dia. Di sana nanti akan ketemu salehahnya berapa karat, 24 karat, 22, him. Paham him ya? Oke. Stroniknya itu loh berapa karat. Yes, pokoknya solehahnya. Nah ini karena ngaji ilmiah takut orang nggak ngerti istronik kan ya. Bahasa ilmiah lah pokoknya. Oke. Itu di ayat apa tadi? Di ayat waris. Kalau di konteks ini bagaimana? Kenapa yang nulis laki-laki? Sorry, saksi itu laki-laki. Nah mula-mula kita melihat begini. Laki-laki dan perempuan di Quran itu tidak dibeda-bedakan.
Meskipun ya bukan apa ya memang ada ya distingsi atau apa, tapi ini bukan jelas membeda-bedakan. Laki-laki punya ranah sendiri. Apa laki-laki bisa melahirkan? Bisa menyusui? Bisa kalau pakai sedotan di sini, Nur. Kasih sedotan bisa. Hafid ya. Nah, saya curiga kalau Yusron sudah tidak pakai sedotan. Belum ada zaman itu. Susu formula juga belum, jadi langsung ke sawah-sawah, ke ladang-ladang saja. Cari sapi atau kambing-kambing terdekat. Maknanya ngapain, Yus? Menggembala sapi. Belum tentu nyusu, santai. Farid, kenapa Farid? Dia membayangkan Yusron ke sapi. Bukan, dia menggembala. Kalian terlalu kartun cara berpikir itu, oke. Berarti ada ranah, misalnya begini. Menurut Anda keterampilan syahid ya, atau mencatat saksi, juru tulis, ini keterampilan laki-laki atau perempuan? Kalau sekarang bisa laki-laki, bisa perempuan. Malah banyak perempuan. Apa? Akuntan atau apa lagi? Ya, oke, notaris ya. Ya, dua itu notaris dan akuntan. Itu perempuan. Kalau dulu juru tulis itu laki-laki. Jadi Quran ini turun di zamannya. Haram katanya, jangan sampai perempuan jadi hakim. Sekarang hakim banyak. Nah, ada juga ulama yang memaknai baik rojul dan imro'ah ini bukan jenis kelamin, bukan seks, tetapi leadership, kepemimpinan. Jadi yang dimaksud rojul adalah rujuliyah. Yang dimaksud rojul laki-laki adalah rujuliyah. Kalau dia memiliki leadership, kepemimpinan, kompetensi teknis. Pak, katanya rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Laki-laki yang ngompol di celana juga banyak, yang letoy, yang lembek juga tidak kurang-kurang, ya kan? Bukan itu maknanya. Laki-laki menunaikan tugasnya dengan sempurna kepada perempuan, yang melindungi, menjaga, menafkahi. Tapi kan banyak istri yang bekerja sekarang. Nah, siapalah laki-laki di sini? Yusron sama Laila Ali, ya kan? Petinju itu. Ya, mungkin bukan satu ronde, 30 detik saja, ya kan? Ya? Oh, 1 detik, oke, itu dia. Keluar ring ya, masuk ring, masuk arena, sasana, bayar lagi. Jadi maknanya begini, ini bukan diskriminasi kepada perempuan. Memang ada ranah-ranah tertentu di zamannya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Perempuan misalnya, weh, kamu jadi saksi, jadi juru tulis. Sementara dia masih nyusui anaknya. Dan anaknya tipe anak yang nyusu ugal-ugalan misalnya. Macam Reza, ya kan? Kenapa Reza? Dia hanya tutup kepalanya lalu gini-gini. Ternyata ketawa ya. Ini apa ini kok gini-gini ya? Oke, sudah. Jadi ini bukan diskriminasi ya. Sekarang boleh perempuan. Ya, orang-orang kontemporer seperti Imam Asmawi itu menyatakan boleh saja perempuan. Boleh saja. Apalagi kalau perempuan itu lebih pinter. Dan di sini juru tulis, ini yang dihitop laki-laki sebenarnya. Sekarang notaris, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, oke. Mungkin ya nanti berubah ya, mungkin boleh jadi di masa yang akan datang notarisnya itu LGBT, ya kan, juru tulisnya LGBT gitu. Dia punya kemampuan, punya keterampilan teknis, punya kompetensi di situ. Boleh jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, ya Allah alam apa namanya? Kategori ketiga, oke. Fa'ilam yakuna li farajulun imra'atan mimman tardawna minasyuhada antadillah ihdahuma fatudzakir ihdahuma. Kenapa saksi ini dua? Antadillah ihdahuma fatudzakir ihdahuma al-ukhra. Kalau satu lupa, yang satu mengingatkan, itu loh tujuannya. Ya kalau sekarang bisa di video, ya kan? Jadi ini kan coba bahasa Quran zaman dulu. Antadillah ihdahuma fa videohat. Maka connect langsung ke video itu, langsung di streaming. Streamingat ya, bil fasabik, bitawatir, wabi instagram dan Twitter, Facebook, Instagram. Bukan, itu enggak. Pasti Quran ini aneh di zamannya kalau bunyinya begitu. Ini fal yaktub ya, boleh jadi sekarang di streaming, disiarkan langsung, direkam video. Kalau satu lupa, satu mengingatkan. Nah, itu dia. Ini Quran ini sangat teliti betul ya. Bayangkan utang saja sangat teliti ini. Ini betapa luar biasanya ya mukjizat Quran ini. Wala ya'bas syuhada idza madu'u, dan para saksi itu jangan menolak kalau mereka diminta. Wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajlih. Kemudian wala tas'amu agar jika ada seorang lupa, dan janganlah kamu bosan menuliskannya, pada batas waktu.
Jangan bosan ya kalau diminta nulis. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwam lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali tijaratan hadirah. Kalau dagang langsung enggak usah saksi. Tidak, saya beli misalnya. Jual beli langsung ya. Saya datang ke dealer beli misalnya. Beli motor Honda baru. Harganya cuma 2 juta, baru itu. Dan suaranya masih mulus. Lihat periksa ternyata, oh pantesan 2 juta. Ternyata mesinnya mesin jahit ya kan. Nah, boleh jadi ya kan. Betul ya. Nah, Zahra namanya ya. Oh iya Zahra. Zahra di sebelahnya. Man siapa sebelahnya man? Oh Husni ya, oke. Husna man. Kemudian ya besar, jangan kamu bosan menulis, entah batas waktu yang tertentu ya, entah kecil ataupun besar. Bayangkan utang kecil saja ditulis. Yus, Nur kenapa Nur? Kenapa Yus Ron? Oke, jadi utang kecil saja ditulis apalagi yang besar. Supaya tidak ada konflik nanti, tidak ada persengketaan atau apa. Kecuali dagang langsung ya, tijaratan hadiratan. Maka falaisa lakum bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Boleh enggak ditulis. Wasyidu idza tabaya'tum, kemudian ambillah saksi apabila kamu jual beli. Wala tudarra katibun wala syahid. Jangan saksi dan juru tulis atau notaris ini kamu mudoroti, kamu perdaya. Jangan dirugikan. Jadi cuma dipanggil jadi saksi enggak dikasih apa-apa. Jadi hanya dibayar dengan matur nuwun itu. Gimpun Pak, matur nuwun, monggo menawi badhe wangsul, suruh pulang dia. Seharusnya kan ya ada uang transport kayak, iya kan? Nah, itu sudah memberi kesaksian, 2 orang saksi sama juru tulis, tangannya gini tok itu. Kenapa tangannya Pak? Ya. Padahal itu kode apa Nur? Kode bahwa dia merokok misalnya ya. Kemudian, atau tangannya cuma gini aja. Ini tangan begini ini apa ini? Kan ada katanya cinta ya. Sarang lumba-lumba apa sarang lebah itu ya? Sarang hiu ya, sarang hiu katanya begini. Nah, kalau dayat gini tok, ngaji setengah jam. Apa ini? Ternyata nunggu Farid datang langsung gini. Nah. Oke, apa tadi? Sarang hiu apa sebelumnya saya bilang apa tadi? Allahumma shalli ala sayyidina. Sebelumnya saya bilang apa tadi? Ya, wal hasil itu ditulis, itu saja. Nah, kenapa ditulis? Kenapa tidak boleh dirugikan? Oh iya, tadi saksi cuma begini aja. Kemudian, karena tidak ngerti-ngerti begini itu apa, ya cuan ya, salam cuan. Cuan ini bahasa Cina, keuntungan. Lalu kata siapa? Kata yang 2 orang bertransaksi, santai bos katanya. Cincai. Nah, kalau cincai itu santai saja. La yadurakatimul syahid wa in taf'alu fa innahu fusukun bikum. Wa in taf'alu fa innahu fusukun bikum wattaqullaha wa yu'allimullahu wallahu bikulli syai'in alim. Oke. Nah, itu sudah kupastikan bagi kamu. Jika kamu lakukan yang demikian, maknanya merugikan juru tulis, merugikan notaris, merugikan saksi, ya kamu fasik begitu itu. Kita mengambil sekurang-kurangnya 2 pelajaran. Jadi utang ini kok detail sekali ya. Ayat mudayanah ini loh. Bahkan ayat terpanjang di Quran. Baqarah 282 ini. Tapi kenapa kalau iman kok langsung qul huwallahu ahad? Kalau aqimus shalah, simpel-simpel banget itu. Ternyata Islam ini memberi porsi lebih kepada kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, mukhalatoh ya, bersosialisasi. Berbeda dengan ranah-ranah privat seperti sholat, zakat, itu kan ranah privat itu. Puasa itu ranah privat itu, atau ibadah murni, ibadah mahdhah. Bahkan begini, satu ketika orang yang syahid di jalan Allah ini karena berperang membela agama atau apa, zaman dulu perang, kalau sekarang ya banyak ya yang mendidik. Oh ya, syahid mungkin ada yang belum tahu ya, syahid adalah kalau di mana keluar dari ini ya masuk belok kiri ke arah stadion itu syahid tukang tambal ban. Bukan itu. Syahid maknanya memang syahid ya. Kalau meninggal tidak usah dimandikan apa. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia seolah-olah berjuang tapi hatinya tidak. Syahid akhirat ya ibu melahirkan, menyusui, mati tenggelam, kebakaran, mati gara-gara minum impus ya. Nah, seperti siapa? Rohim ini. Nah, kalau syahid dunia akhirat yang sudah tadi berjuang bersama Nabi atau apa, membela kemerdekaan. Nah, hatinya juga ikhlas, itu syahid dunia akhirat. Oke. Ini Islam ini
menegaskan bahwa ini agama bukan melulu akidah, bukan melulu syariat. Ini agama adalah agama sosial kemasyarakatan. Agama yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga ini menginspirasi hukum positif kita. Ya di KUHP itu ya. Dana apa kompilasi hukum Islam apa dan seterusnya. Nah, catatan yang kedua begini. Ayat seperti ini kenapa detail sekali? Kalau utang catat. Nomor 2, ajali musama, ada niat bayar, komitmen. Kemudian faktubu tulis. Wal yaktab katibun bil adl, juru tulisnya adil. Kemudian jangan menolak juru tulis kalau diminta menulis, padahal dia tahu. Lalu adil didahulukan daripada ilmu, karena orang yang adil tapi tidak berilmu boleh jadi dia kelak belajar, sangat mungkin. Tapi kalau berilmu tapi dia tidak adil, boleh jadi dia menipu. Dan itu berpeluang besar terjadi saat ini, sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Kemudian wal yumlil, ayo diimlakkan. Sudahlah ada juru tulis, saksi diimlak. Saksinya 2, dan saksinya bukan syahid tapi syahid. Mereka yang punya kompetensi, bukan hanya tahu melek saja. Sekarang begini, ada orang kesaksian ya, mohon maaf tunanetra. Tapi kesaksian ru'yatul hilal, awal lebaran atau awal Syawal ya, atau awal Ramadan, ya tidak bisa dipercaya. Nah, meskipun ada, kenapa saksi Pak di sini yang adil dan ilmu? Kenapa? Karena ada saksi itu dengan ilmu. Ada penembakan, kasus polisi, ditembak polisi, diusut oleh polisi, disidang-sidang segala oleh polisi, nanti yang menghukum polisi, terus begitu. Pokoknya hasil itu polisi semua itu, di lingkaran itu semua. Jangan polisi lah, dulu kasus apa itu? Sianida, oke ya, sianida itu apa namanya, kemarin di Kanjuruhan itu sianida itu. Apa namanya, gas air mata yang kadaluarsa bikinan Prancis tahun 2019, kadaluarsanya itu kembali ke, kalau sudah kadaluarsa menjadi sianida, dan sianida itu racun mematikan ya. Bagaimana dengan racun yang lain Pak, katanya Dayat? Cari sendiri. Nah, ini kadang yang ahli di bidang tembak menembak, yang ahli di bidang proyektil peluru, yang ahli di bidang racun, kesaksian orang yang ada di lokasi dengan kesaksian mereka yang punya ilmu di bidang kopi, di bidang sianida, racun, ini justru lebih tinggi kesaksian orang berilmu. Pada momen tertentu ya, dia tidak hadir di TKP, di tempat dia diracun, ditembak, tidak hadir itu. Tapi dia tahu wataknya peluru apa semua ya, punya kompetensi atau pengetahuan di sana. Maka di sini yang menulis saksi apa tidak hanya adil tapi berilmu. Dan adil didahulukan karena ini mental. Karena ini perilaku bahkan sejak dalam pikiran. Saksinya 2. Kenapa 2? Kalau satu lupa, satu mengingatkan. Jangan lupa ditulis besar atau kecil. Kemudian bersikap lebih kemudian kecuali dagang yang langsung ya. Kemudian jangan dicederai saksinya, saksi dan juru tulisnya. Jangan diintimidasi. Kalau sekarang kan orang memberi kesaksian di pengadilan kadang diintimidasi. Dan ayat ini dipungkasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dipungkasi dengan wallahu bikulli syai'in alim. Ada pertanyaan ya? Oke, saya kira itu ya kalau nggak ada pertanyaan. Nah, teman-teman begini, ayat-ayat mudayana, ayat seperti ini. Sekarang ada kasus umpamanya. Pak, kalau saya punya utang, yang diutangi sudah mati. Dan saya nggak tahu itu di mana. Bagaimana solusinya? Ini banyak di kitab-kitab fikih maupun hasil-hasil masail, di Ahyar, Kifayatul Ahyar ya. Di Mu'in ya, atau sarannya Mu'in ya, Anatul Thalibin ya. Ini dikatakan, atau hasil-hasil bahasul masail di NU itu dikatakan bahwa kalau memang sudah meninggal atau hilang atau apa kita tidak tahu kemana, maka sedekahkan, maka bersedekahlah sejumlah utang Anda di zamannya. Punya utang zaman dulu 20.000, ya sekarang dapat sapi ya kan? Pak, utang saya cuma 2 juta. Tahun berapa? Tahun 82. Itu haji 2 orang. Tahun 82 itu. Maka dikurs saja dengan haji atau harga kambing atau kurs dolar waktu itu yang relatif stabil ya, atau emas. Dulu 2 juta ini Pak dapat emas banyak katanya. Nah, dapat kambing berapa? Nah, itu dikurs dengan dulu dengan sekarang. Itu maknanya begitu. Berapa? Zaman dulu 2 juta. Kalau sekarang kira-kira 120 juta. Oke, dibayar 200, ini disedekahkan kepada yang membutuhkan, nanti pahalanya ditujukan kepada yang bersangkutan yang kita punya utang. Itu kalau yang diutangi meninggal. Tapi di sini ada solusi. Fa'ilam taf'alu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah di 280
Wa antasaddaqu khairun wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu. Dzu usratin ya, fanaziratun ila maisarah. Kasih tenggat waktu. Ya sudah, sebulan nggak bisa bayar. Oke, bayar 2 bulan. 2 bulan lagi ya dibayar ya. Nah, tapi ini dia, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik. Antasaddaqu. Sudah deh, nggak usah bayar. Baqarah 280, yang barusan kita baca 282. Nah, itu dia. Nah, kalau di 283, wa in kuntum ala safarin lam tajidu katiban farihanun. Ayo digadaikan saja, dijadikan jaminan makbudoh ya barang-barang itu. Fa in amina ba'dukum ba'dun, kalau saling percaya ya sudah, enggak ada problem. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Ya maka ditunaikan saja amanat itu. Wala taktumus syahadah ma yaktumha fa innahu athimun qalbah itu. Wallahu ta'ala alim. Ya, kalau memang sebagian sudah saling percaya, ya dipercaya, ya silakan menunaikan amanahnya. Ini kalau ndak nemu juru tulis, kalau ndak nemu notaris atau juru tulis, ya ada jaminan ya, barang di situ. Kalau sekarang ya, ini ban bocor ya, misalnya di tengah jalan atau apa, kebetulan ndak bawa uang. Ya sudah Pak, jaminan saya ini KTP dengan apalah misalnya ke orangnya ya. Kalau dianggap kurang KTP dengan apa, ya yang lain lah misalnya. Bukan Nur, bukan harga dirinya, bukan. Ya benar KTP atau SIM ya, atau surat-surat apa berharga yang ada, atau tas taruh di situ ya. Nah, tapi kalau saling percaya ya ndak usah. Kemudian begini, pada ayatul mudayanah ini menghantarkan kita kepada satu konsep, pada satu pemahaman bahwa Islam ini di samping ia agama ketuhanan, ia agama kemanusiaan. Bahkan kalau mempelajari maqasidus syariah, nomor 1 kan hifdzuddin. Bahkan ada yang mengatakan hifdzun nafas. Oke, hifdzuddin dulu, menjaga agama. Lalu menjaga harta. Agama ini Allah ya, seolah-olah ya, langsung ke Tuhan. Harta, manusia. Hifdzul akal, manusia ini, menjaga akal. Hifdzun nasl, keturunan, ini juga manusia. Hifdzul mal, manusia. Walhasil 80% agama ini ranahnya ranah manusia. 20% baru ranah Tuhan saja. Maka pantaslah kalau ayat tentang teologi, akidah, syariat itu pendek-pendek. Tapi ayat tentang utang piutang, kehidupan sosial justru panjang-panjang. Nah ini dia. Nah, kalau nanti ada cekcok misalnya, ya kembali lihat saksinya siapa, juru tulisnya siapa, dokumennya apa. Dan ini sudah antisipasi sudah sedetail mungkin di sini, yang menandakan bahwa sekali lagi Islam bukan hanya agama din dalam arti akidah dan syariah, tapi Islam ini juga agama ilmu, sosial kemasyarakatan, pergaulan sosial. Dan puncaknya adalah bagaimana supaya utang, ini kan dalam hadis Nabi kan sedih sekali orang punya utang. Siang itu bagaimana? Siang itu malu. Kalau malah menderita orang punya utang itu. Nah, itu dia. Dan sengsara ya, butuh banyak tekanan, minder dan lain-lain. Yang jelas itu kalau punya utang itu. Dan memang dalam banyak hadis atau apa, atau Quran bahkan, jangan sampai lu berutang itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita berutang. Kalau tidak bisa ada hal-hal seperti tadi, maka caranya ini. Karena malu ya kan, orang berhutang atau apa nanti khawatir. Dan di sini ila ajalin musamma. Sangat ketat ini kriterianya di sini. Mungkin demikian ya, sudah ya. Oh iya, silakan. Sepemahaman saya dalam ayat ini adalah ayat tentang amar dan amar atau perintah. Lantas jika kita tidak mengamalkan ayat ini di lapangan, maka apakah kita melanggar perintah? Oke, bagus pertanyaan ini. Ini diperselisihkan. Ini perintah al-amru yadullu alal ibahah. Ini berkonsekuensi mubah. Jadi amar itu, betul itu. Bersama faktubuhu, tulis. Fal yashhad, fal yumlil, itu perintah semua. Apakah perintah ini
amr ini ya, al-amru yadullu alal wujub, berkonsekuensi pada wajib atau ibahah. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama ini. Untung ini tidak wajib. Kalau wajib kan dosa semua kita dari dulu kan. Nah, kalau belum tahu ya belum. Nah, ini ada dua konsekuensi. Apakah ini al-amru yadullu alal wujub dalam usul fiqh, atau al-amru yadullu alal ibahah. Atau ini boleh atau wajib atau mubah. Kalau wajib ya wajib, detail begitu. Nah, kalau mubah ini berarti dalam aspek perintah ini tetap perintah, tapi ini hanya dalam aspek apa? Targhib, ya targhib, hanya anjuran saja. Tidak sampai haram kalau tidak melakukan itu. Jadi misalnya Maman utang 5.000 rupiah ke Yusron, dipanggil 1 juru tulis, 2 saksi, itu baru 5.000 sudah habis untuk rokoknya juru tulis dan saksi itu kan ya. Nah, itu dia. Nah, ada hal-hal yang sekurang-kurangnya kalau tidak Anda tulis sendiri. Anda menulis, yang diutang itu nulis ya. Dan alangkah baiknya memang seperti ini. Nah, baik, jadi pertanyaan itu tidak lantas berkonsekuensi al-amru yadullu alal wujub, tapi boleh jadi ia berkonsekuensi kepada al-amru yadullu alal ibahah. Boleh jadi ini mubah. Maknanya perintah, iya perintah, tapi anjuran, bukan kewajiban. Banyak perintah yang berkonsekuensi begitu itu. Banyak sekali. Aqimus sholat wa atuz zakah. Ayo sholat, ayo zakat. Ya wajib itu. Tapi ada yang mubah. Kulu washrabu itu tidak wajib. Ada ayat di Quran kan ya. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Apa wajib? Berarti orang tidak makan dosa. Tidak, itu makan itu mubah itu. Wala tusrifu ya. Baru nanti kalau mau mati sudah itu ya, tidak ada pilihan lain. Kalau di film kartun ya makan sandal juga kadang, Tom and Jerry itu ya. Ya sudah makan itu kalau. Dan contohnya serem-serem. Kalau tidak ada yang bisa dimakan lagi Pak, maka makan babi ya Pak. Kenapa bukan yang lebih keren lah contohnya ya kan? Nah, dan tidak ada yang dimakan lagi Pak, ya Coto Makassar kan ada itu. Baik, sudah ya. Baik, saya kira demikian. Semoga mendapatkan futuh dari Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran. Ayat-ayat seperti ini, sekali lagi ayatul mudayanah, ayat terpanjang di Quran. Jadi ini ayat terpanjang justru tentang utang piutang. Ini sekali lagi menegaskan Islam ini punya perhatian besar kepada kehidupan sosial, bahkan utang piutang. Ini kan tujuannya tidak ada kelaliman, tidak ada kezoliman. Tujuannya adalah tidak ada fisik, tidak ada fusuk, tidak ada kezoliman, tidak ada yang dirugikan, khosarah tadi itu ya, husron, dan seterusnya. Jadi supaya orang dengan utang piutang ini sama-sama merasakan damai. Dan pada aspek ini oleh karena dua pihak tadi tidak saling dirugikan, maka orang yang punya kemampuan entah saksi, entah juru tulis itu harus terlibat kalau memang dibutuhkan itu.